Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor CPO. Yang pertama AALI, kedua LSIP, ketiga TBLA, keempat SIM, kelima BPT, keenam SSMS, ketujuh DSNG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada AALI yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 10.200 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI masih berjuang ya. Beberapa kali coba uji support tapi tetap dibawa dan tutup di atas supportnya 10.200. Dan untuk minggu depan kemungkinan masih juga akan bergerak di area range sempitnya ini ya. Karena AALI sekarang itu ada di bawah EMA 200-nya. EMA 200-nya saat ini ada di harga 10.650. Dan AALI sepertinya masih akan bergerak sideways di bulan ini. Range-nya kemungkinan besar karena ini range lebarnya, supportnya 10.200. Resistennya ada di 11.400 kan ini terlihat, cuman di pertengahannya ini ada resisten minor di 10.800. Jadi ya AALI kalau mau naik ke atas 11.400 ya harus melewati resisten minornya ini di 10.600. Kalau gagal breakout ya otomatis AALI akan kembali ke bawah ya, menguji support lagi. Jadi yang punya dari daerah bawah ini nanti ya sudah area profit taking ini daerah 10.650 sampai 10.750 ini area profit taking. Karena ya potensi kalau AALI gagal ya seperti saya bilang tadi turun. Dan sekarang apakah bisa spekulasi buy AALI? AALI udah di daerah support. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 10.000 ya, di bawah ini ya boleh aja beli, tapi harus sabar. Tapi minggu ini ada sentimen positif ya. Sri Lanka blokir sawit, Cina borong, harganya malah terbang. Cuman nggak tahu berapa harganya, saya belum cek juga. Tapi teknikalnya memang masih belum menarik ya. Tapi kalau mau sabar beli, yang penting selama di area trading plan hot, seperti itu aja ya. Karena AALI sudah di area support kuatnya walaupun harga saat ini ada di bawah EMA 200. Tapi itu bisa dikatakan support kuat ya. Nih yang terbentuk bahkan dari Juli 2018 dan ini terlihat di tanggal 31 Maret dia breakdown, tanggal 1 April dia naik, tanggal 5 April dia breakdown lagi tapi tetap tutup di atasnya, dan di tanggal 8 April dia coba breakdown tapi tutupnya tetap di atas 10.200. Jadi ya cukup aman menurut saya, cuman harus sabar. Yang penting selama di area trading plan hot ya. Jadi seperti itu untuk AALI, potensi juga masih bisa rebound minggu depan ya, terdekatnya menguji 10.800. Seperti itu untuk AALI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada LSIP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,12% ke harga 1.320. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal LSIP setelah mampu breakout dari pola candle triangle-nya ini, dia gagal breakout 1.500 kemudian dia turun ya, cukup dalam. Kalau ditarik downside-nya dari atas sudah sekitaran 11%. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli di pucuk, sekarang floating loss sekitar 11%. Dan apakah bisa lanjut untuk naik kembali ke atas 1.500? Potensi masih besar karena terlihat setelah LSIP ini gagal breakout dia turun, terus dia menguji trendline downtrendnya ini. Berapa kali rejection, sempat breakdown di tanggal 31 Maret, menguji resisten yang saya tarik garis ini di 1.260, kemudian dia naik lagi. Jadi ya bisa dikatakan LSIP memang mau mempertahankan trendline downtrendnya ini atau pola ascending triangle. Jadi peluangnya ya, yang penting LSIP ini kalau mampu tutup di atas 1.370 hari Senin atau minggu depan ya harusnya pelan-pelan bisa kembali ke 1.500. Dan resiko terburuknya ini kalau LSIP turun dari 1.260 ya, cut loss. Kalau di harga sekarang potensi kerugian ada di 6%, target profit lumayan ya, terdekat dulu lah 1.400 buat pasang trailing stop. Kalau gagal breakout ya seperti ini bisa skenario-nya ya. Tapi disesuaikan, ini bukan ajakan untuk membeli. Silahkan dianalisa kembali apakah cocok dan juga boleh dimodifikasi karena
ya semua di tangan masing-masing, pertanggungjawabannya juga ya diri sendiri. Jadi seperti itu. Ya, untuk LSIP ya tinggal nunggu aja ya. Yang penting sabar, hold aja selama di area trading plan. Kalau dia turun ke harga cut loss ya cut loss. Kalau dia naik ke harga take profit atau pasang trailing stop, seperti itu aja trading ya. Nggak perlu pusing-pusing besok naik, nggak besok turun, nggak peduli. Yang penting punya trading plan, ya ikutin aja trading plannya, disiplin. Ya, kalau dia naik ya syukur, kalau dia turun ya cut loss. Kan seperti itu. Ya, selama di area trading plan ya hold aja sahamnya ya. Memang ada yang nggak cepat naiknya, kadang ada yang sehari bisa tercapai trading profit taking, sehari juga bisa ada yang kena cut loss ya, kadang 3 hari, 5 hari, 7 hari. Jadi yang penting sabar, kalau trading plannya benar dan disiplin melaksanakannya, ya harusnya kedepannya psikologinya akan lebih baik. Kenapa kadang-kadang trader itu terganggu psikologinya? Ya karena kalau saya bilang ya karena nggak punya trading plan, nggak ada cara lain. Kalau sudah punya trading plan dan disiplin, harusnya dia pun tenang karena sudah tahu resikonya. Kalau misalnya turun di harga sekian, saya harus cut loss, dan memang sudah siap cut loss karena membuat trading plan di awal itu sudah minimalis resiko, sudah menyanggupi resiko cut lossnya, jadi harus cut loss. Itu gunanya trading plan ya. Seperti itu untuk LSIP. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada TBLA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 905. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan, cuman PD KK nih akumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal TBLA juga masih berjuang untuk mencoba naik. Kemarin sempat membuat 3 kali candle doji terus dia rebound, tapi di hari Jumat kembali koreksi, tapi masih aman karena masih di atas 900 dan masih di atas supportnya 890. Dan terlihat kalau ini dihapus ya, range sideways TBLA itu ada di supportnya 890, resistennya ada di 1020. Jadi sekarang ada di area support. Kalau Bapak Ibu yang mau beli, ya ini bisa namanya buy on support ya. Cut loss saja kalau misalnya turun dari 880. Yang penting harus siap cut loss dulu. Misalnya nggak sesuai skenario, saya siap cut loss misalnya di 3%, di 4% saya siap kehilangan duit. Ya boleh, langsung buat trading plan, buy aja di harga penutupan atau nawar sedikit di 900 atau di 895. Ya, seperti itu aja untuk TBLA. Indikator MACD juga mulai terindikasi melandai dan di area oversold, dan juga mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis. Ada peluang untuk TBLA minggu depan rebound terdekat menguji 940, EMA 60-nya ini yang saat ini di 940. Seperti itu untuk TBLA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada SIM yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 0,98% ke harga 515. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi, dan juga ada MG di nomor 3 top buyer-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM seperti yang saya bilang ya, SIM ini sudah terkonfirmasi membuat cup and handle, tapi range sideways-nya juga cukup lebar. Supportnya ada di 480, resistennya ada di 530, dan sekarang harga SIM ada di dekat pucuk ya, sedikit lagi sekitar 15 poin SIM sudah dekat resisten. Dan bagusnya lagi kalau SIM ini mampu breakout, karena arah selanjutnya kalau dilihat cara history bisa sampai 570 ya, ke sana arahnya. Dan sekarang apakah bisa spekulasi buy? Sudah di harga tanggung. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet juga di bawahnya di 480 ini juga ada support. Kalau ditarik dari 515 ke bawah sudah cukup dalam dan nggak sesuai dengan rewardnya dekat 530 ya, mending nunggu koreksi dulu. Kalau nanti SIM kembali koreksi ke daerah 500 490, coba spekulasi buy aja. Untuk sekarang mending wait and see aja dulu. Yang sudah punya dari bawah pasang trailing stop, apalagi yang beli di 480 jagain profit aja yang udah ada ya. Seperti itu aja untuk SIM. Indikator MACD masih membentuk dead cross, masih mengarah ke bawah walaupun masih sempit
ya, belum lebar. Jadi ya ada peluang untuk kembali golden cross garis biru ke atas lagi. Seperti itu untuk SIM. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BWPT yang hari Jumat ditutup di harga 117 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT diakumulasi oleh SH. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BPT pelan-pelan naik ya, cukup bagus. Karena kalau dilihat, teknikalnya juga cukup bagus ya. Low-nya terus naik, tapi resistennya masih sama. Belum bisa BPT breakout dari 117. Sempat beberapa kali breakout, tapi gagal. Dan hari kemarin BPT breakout, tapi kembali tutup pas di resistennya 117. Kalau yang mau beli BWPT, tapi ini disclaimer on ya, kalau Bapak Ibu mau beli ya cut loss saja kalau turun dari 113 di 113 atau 112, tapi itu disclaimer on. Karena kalau BWPT hari Senin rebound, apalagi bisa tutup di atas harga opennya hari Jumat, harga opennya hari Jumat ada di 118, jadi kalau misalnya minimal tutup di 120, ada peluang bagus BPT melanjutkan menguji dinamik resisten EMA 60 di 122. Kalau itu mampu di breakout lagi, arah BPT bisa sampai 130. Dan juga BPT ini sudah 3 kali ya menguji dinamik resisten EMA 20 dan terus gagal. Ya, ini di Januari 2021 gagal, di Maret gagal, di Maret juga 2 kali dia gagal breakout. Dan kalau ini mampu breakout, harusnya sangat mudah BPT menguji resisten sideway-nya di 130. Dan kalau itu juga mampu di breakout, arah selanjutnya BPT bisa sampai 146. Jadi seperti itu untuk BPT. Indikator MACD mulai menyempit di daerah oversold, dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis, tinggal nunggu momentum. Kalau BPT bisa naik di atas 120, harusnya garis biru golden cross, bar chart di atas 0 juga akan terbentuk. Ya, seperti itu untuk BPT. Yang punya dari bawah ya kalau mau hold aja. Yang punya dari daerah atas ya mungkin ada yang beli di dekat pucuk. Ini ya sabar, potensi BPT masih bisa kembali ke atas 146, tapi midterm ya 3-6 bulan lah saya targetkan bisa ke sana. Yang penting confirm breakout 130 sangat mudah BPT ke 146. Ya, seperti itu untuk BPT. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada SSMS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,54% ke harga 955. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan 3 hari berturut-turut asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi nggak ada yang terlihat signifikan perbedaannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS masih coba terus menguji supportnya di 950 ya. Kalau itu di breakdown, SSMS bisa mengarah ke 910, menguji sekali lagi EMA 200-nya yang sempat diuji 2 kali ya. Di Desember 2020 sempat diuji, terus dia mampu bertahan dan rally ke atas. Sempat diuji lagi di bulan Januari dan kemudian dia mantul lagi, dan bisa juga terjadi lagi ini ya. SSMS minggu depan dia malah breakdown dan menguji lagi 900 atau EMA 200-nya ini. Kalau ditarik downsetnya juga ya masih downtrend walaupun minor ya kuncinya memang EMA 60 ini di 1020. Kalau SSMS minggu depan mampu breakout dari trendline downtrend-nya ini dan tutup minimal di atas 1030 ya sangat bagus. SSMS akan sangat mudah ke 1100. Yang penting nggak false breakout ya. Jadi untuk SSMS ya harus breakout. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ya? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 890 sekitar 6,7% ya bisa. Target profit terdekat hampir sama di 1020. Jadi 50-50 lah, 50-50, tapi kalau mampu breakout harusnya sangat mudah SSMS ke 1100. Jadi risk rewardnya 1:2 lebih ya. Jadi seperti ini juga bisa. Yang penting sabar selama di area trading plan, hold aja, nggak usah peduli kemana gerakan market. Kalau menyentuh harga cut loss ya cut loss, kalau harus dekat-dekat profit ya
pasang trailing stop, misalnya lewat 5% sudah profitnya ya, bisa pasang trailing stop. Arah selanjutnya ya seperti saya bilang tadi 1100 ya. Seperti itu untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada DSNG yang di hari Jumat ditutup di harga 630 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing net buy walaupun tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG juga ya sudah membuat bisa dikatakan higher low barunya di 650. Tapi bagusnya DSNG ini membuat candle doji dan tutupnya di atas EMA 20-nya garis tunggu ini. Jadi ada peluang minggu depan DSNG kembali rebound menguji trendline downtrendnya ini di 650. Kalau itu mampu breakout ya sangat mudah. Kalau saya pasang target ini dulu aja ya 680. Kalau 680 itu di breakout ya arah selanjutnya bisa sampai sekitar 720 ya. Saya pasang target 720. Jadi seperti itu. Untuk DSNG apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang cut loss-nya sudah cukup dalam, sekitar 6%-an mungkin. Nah ya sekitar 5,5%, 6% ya lumayan. Target profit hampir sama ya, malah lebih besar profitnya. Tapi itu kalau mampu breakout dari trendline downtrendnya ini. Kalau nggak mampu breakout ya arahnya bisa ke bawah lagi dan bisa ke bawah 620 ke 600 ini. Jadi seperti itu untuk DSNG. Yang punya dari bawah pasang trailing stop aja, amankan profit. Kalau gagal breakout ya harusnya DSNG ke bawah ya. Seperti itu aja untuk DSNG. Kalau dilihat volumenya mulai meningkat ya. DSNG ini saat koreksi volume kecil, saat dia membuat doji volumenya besar ya. Ada peluang lah untuk DSNG, cukup menarik. Cuman yang kalau mau spekulasi buy seperti ini juga bisa, strategi atau trading plan-nya kalaupun mau diubah ya disesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing, dengan strategi masing-masing ya. Ini disclaimer on, saya cuma menganalisa, keputusan di tangan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu untuk saham-saham CPO. Semoga minggu depan ada sentimen positif biar saham-saham CPO bisa rebound. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, di mana harus beli, di harga berapa harus cut loss, dan kalaupun mau meminimalisir resiko, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.